Sobat CFA, jadi kali ini kita bakal ngobrol santai dengan aku Zarul Fadilah dan Mbak Winda Pramesti. Halo Mbak, gimana kabarnya? Baik. Nah, kebetulan Mbaknya ini kan jadi dosen di bidang produser gitu. Boleh lah nanya-nanya dikit tentang produser? Boleh. Jadi awal perjalanan Mbaknya ini apa nih, kayak yang bisa bikin terjun ke dunia perfilman, khususnya di bidang produser ini? Oke. Kalau ngomongin awal terjun di bidang perfilman itu karena aku dulu SMK. Aku dulu SMK broadcasting. Terus sebenarnya kalau SMK kan nggak mau kuliah gitu kan, karena kan SMK bisa gitu, pengennya langsung kerja gitu. Tapi waktu itu karena aku tuh justru minat pertamanya adalah pengen jadi sutradara. Jadi waktu SMK aku pengen jadi sutradara gitu. Terus kemudian waktu kuliah gitu ternyata aku terbentur di kalau mau bikin film gitu ternyata harus ada dananya. Gitu kan, iya kan. Misalnya kita mau bikin karya sesimpel apapun tetap harus ada dananya. Ya sesimpel buat makan lah gitu. Terus akhirnya karena aku pengen bikin film, aku pengen direct, terus kemudian nggak ada dana, aku fokus untuk gimana caranya aku bisa dapetin dana untuk membuat film pertamaku. Nah, ketika aku masuk ke situ, terus keenakan mempelajari gimana caranya cari dana atau cari sponsorship atau cari orang yang mau mendukung membuat film. Nah, ketika udah keenakan di situ, jatuhnya udah nggak pengen lagi jadi director, jatuhnya pengennya jadi produser gitu. Biasanya kan kalau misalkan ini kayak produser itu dibagi juga gitu, banyak kan. Bagian mana sih yang paling pusing gitu produser? Apa ya? Kalau paling pusing pasti eksekutif produser karena harus cari duit. Tapi enggak sih, kalau misalnya ngomongin tentang pekerjaannya, sebenarnya yang paling challenging kali ya, bukan pusing, tapi yang paling challenging itu ya benar-benar yang jadi produser kreatif produser. Itu susah sih gitu. Kayak aku sendiri di ranah film pendek atau film-film yang memang bukan industri gitu, aku nggak berani melabeli diriku sebagai produser gitu. Jadi kreatif produser, eksekutif produser gitu ya, yang memang notabene adalah mencari uang dan menjual film. Itu sebenarnya aku sendiri masih takut untuk labelin itu karena aku tuh produser pelaksana. Orang sering nyebutnya LP gitu. Nah, jadi menurutku karena aku sendiri belum berani ngelabelin diri sebagai produser, jadi produser itu ya challenging gitu. Ya gimana, bayangin aja kamu harus cari duit, bikin film dan memastikan filmnya ketemu sama penonton. Terus kalau misalnya modalnya gede, filmnya harus untung. Nah, itu challenging sih gitu. Nah, kayak aku mau nanya juga nih, kayak skill apa gitu yang paling penting banget buat yang harus dimiliki sama produser gitu? Oke, aku jawab sebagai produser pelaksana ya, produser di lapangan ya. Menurut aku skill yang paling harus punya adalah problem solving. Kayak menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Ini berdasarkan pengalamanku. Yang namanya syuting itu pasti ada aja persoalannya yang di lapangan. Mau kamu sudah se-prepare apapun pasti ada, entah itu sesimpel hujan atau bencana alam lainnya gitu, sampai kendala-kendala yang kaitannya sama human error kayak gitu. Nah, itu banyak banget kendalanya. Nah, gimana kemudian kita tetap stay calm, terus kemudian kita tetap sadar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di lapangan gitu. Nah, itu sih sebenarnya skill dasar itu yang harus dipunyai. Karena tidak semua orang itu bisa mikir kalau misalnya ada persoalan syuting, tiba-tiba ada preman datang, gimana sih menyelesaikan persoalan preman ini tapi syuting tetap jalan gitu. Jadi uang kita yang kita pakai untuk syuting tetap nggak di wasting, nggak dibuang gitu, tapi preman juga terkendali misalnya kayak gitu. Atau ada kendala-kendala apa nih, hujan tapi kita tetap masih harus syuting nih gitu, amannya gimana. Nah, problem solving itu sih sebenarnya yang kemudian memang skill yang harus dipunyain banget sebagai produser pelaksana. Tapi kalau ngomongin eksekutif produser atau real producer, skill utama yang harus dipunyain adalah mempertemukan film dengan penontonnya.
mau itu dijual ataupun mau bikin pemutaran, menurutku skill dasar yang harus dipunyain adalah itu. Selama kamu bisa bikin film dan kamu bisa mempertemukan filmmu dengan penontonnya, menurutku itu kamu sudah bisa menjadi seorang produser gitu. Kalau hal apa gitu yang kayak hal kecil apa gitu yang dari produser tapi dampaknya itu besar banget gitu buat film. Hal kecil yang ada di produser, mungkin visi kali ya. Produser tuh harus punya visi. Mau dia sepintar apapun nyari duit gitu, mau dia sepintar apapun cari project, kalau kemudian dia tidak punya visi yang jelas terhadap filmnya, ya itu bukan kecil sih, tapi itu hal dasar gitu. Ya, maka filmnya tidak akan punya statement kuat atau filmnya jadi tidak tahu akan berkedudukan di mana dengan jajaran film yang lainnya gitu sih. Terus gimana nih caranya biar visi itu biar berjalan, kayak visi karya itu biar tetap berjalan tapi timnya itu tetap nyaman buat kerjanya juga. Oke, iya, syuting itu kan kerja komunal. Kita memang harus kerja dengan banyak tim gitu. Nah, kalau kita punya visi kuat, terus kemudian kita pengen tim nyaman, maka cara utamanya adalah bekerjalah dengan orang-orang yang punya visi satu denganmu gitu. Misalnya aku produser nih, ya kan, terus kemudian aku mau syuting film tertentu, aku punya visi atas film itu gitu. Misalnya aku mau ngomongin tentang cewek nih gitu, tentang wanita itu harus kuat, wanita itu harus diutamakan dan sebagainya gitu. Ya aku harus nyari sutradara, aku harus nyari kru yang kemudian sepakat dengan visiku itu. Jadinya ketika kita pas mau syuting, nyawanya, visinya, nafasnya satu, nyaman gitu jatuhnya. Gitu sih menurutku. Kalau masalah skill nih, skill apa sih yang paling sering biasanya gitu buat dipakai kayak produksi di dunia nyata gitu, kayak bener-bener kepake? Kalau di dunia produksi, menurutku skill yang paling kepake itu adalah manajemen. Ya, manajemen waktu, manajemen orang, terus kemudian manajemen emosi, itu kepake banget sih gitu. Tidak semua orang bisa melakukan manajemen dalam dunia produksi film. Meskipun kamu katakanlah kuliah sebagai kuliah manajemen, belum tentu kamu bisa jadi seorang produser gitu. Jadi itu skill yang paling kepake sekali gitu. Dengar-dengar nih mbaknya kan abis baru buat film gitu kan. Boleh dong ceritain dikit-dikit gitu. Oh iya, sebenarnya filmnya udah nggak tayang lagi di bioskop, udah turun layar. Sebenarnya itu film yang kemudian aku buat dengan aku kolaborasi dengan salah satu sutradara yang emang udah biasa syuting film gitu, namanya Jihan Angga. Judul filmnya tuh nggak nyangka, itu film nyeritain tentang kayak beberapa sahabat kuliah gitu yang kemudian mereka terjebak di semester akhir tapi nggak lulus gitu. Akhirnya ngomongin friendshipnya mereka, gimana kemudian mereka akhirnya bisa lulus, menyelesaikan perkuliahan, terus kemudian bisa jadi orang gitu, masih bisa kerja gitu di lapangan. Ceritanya tentang itu. Tapi filmnya udah nggak tayang lagi gitu. Mungkin mbaknya mau ngasih nasihat atau poin-poin penting gitu untuk buat para calon-calon produser. Oke. Kalau mau jadi produser, menurutku bedanya seorang produser ataupun orang yang memang bisa manage apapun gitu. Jadi produser film itu gampang-gampang susah gitu. Ketika kamu punya ilmu disiplin, ketika kamu bisa memanage sesuatu, belum tentu kamu bisa menjadi seorang produser juga. Salah satu hal untuk kamu bisa menjadi seorang produser adalah belajar. Kuliah film menurutku adalah salah satu solusi yang penting gitu. Gimana kamu membangun emosimu, kamu membangun kepercayaan dirimu, kamu belajar tentang problem solving lewat tugas-tugasmu, lewat praktekmu gitu. Jadi kamu bisa jadi seorang produser gitu. Dan jangan sampai kamu hanya menjadi seorang produser, tapi kamu jadi seorang produser yang punya visi, yang punya andil dalam perfilman Indonesia. Mungkin itu sih.
Ingat-ingat ya guys tuh yang dinasehatin sama Mbak Winda ini. Nah, mungkin segitu aja ngobrol-ngobrol santai kali ini. Jadi terima kasih juga buat Mbak Winda yang udah datang ke acara podcast kita dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye.